Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur siki mapuji lauri secara jannah fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba kasikimuane ware secara rega papenyamang nikmat sehingga nasabari nang kaki si pura pegaui secara rega agasanna kegiatan tak jama-jamata terutama na yero kegiatan agama tak pakasiwat lori fong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sampaja subut tak untuk kegiatan tak sesuai menyewe atau subuh masalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya reweni masalahna pembatal-pembatalna jenne. Terus yewe hal-hal yang mewajibkan mandi. Pas sabarana na dikit cemeh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aktivitas mandi yang biasa kita kerjakan di pagi dan sore hari. Ayaruna saurusa cemewe biasa nih. Biasa memoi pegau untuk cemeki korewengi harga kuelei atau ketika hendak berangkat kerja atau sekolah atau melo kilo majama, lo kilo sekolah, itu sudah biasa nih itu cemeh. Hukumnya bubah, tidak boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yaro bahasa nero nangero cemeh ele lo kilo kantro, lo kilo sekolah, lo kilo darae atau pasae. Aero hukumnya boleh, wedding itu cemeh, itu de. Akan tetapi ada beberapa hal yang jika terjadi pada diri kita, maka mandi menjadi wajib bagi kita. Tetapi nasa engka siare-are gayero keadaan, kondisi, narek kongkai terjadi di seseta, maka ero cemeh menjadi wajib ih. Tanyana mubah tetapi wajib artinya harus kicemeh akong kayero polaiki. Beberapa hal tersebut adalah kegayana bansero. Yang pertama junub. Ketika kita mengalami junub maka kita wajib mandi. Junub wa in kuntum junuban fatahharu. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Jika kamu junub maka mandilah. Kena setawe cemeh junub itu wajib ki mandi. Mega pas sabarna na wedding junub tawe. Biasa ketulu-tulu ki dan lain sebagainya. Jelas kau terjadi ero harus ki cemeh. Yang kedua haid, makun rai. Jika masa haid seorang wanita telah selesai, maka ia wajib mandi untuk mensucikan dirinya sebelum melakukan aktivitas ibadah atau sebelum bersama suaminya. Jadi nasako permacare pamakun rai nama pacinna, maka harus cemeh bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilul nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Dari kemakutan nasa dari Muhammad masalahnya roh haid. Kul huwa adzan, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Macare panasang itu. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Ibelai nasang, tabelai. Maksudnya jangan berduaan, berhubungan. Detonai salai lalana boleh. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu
orang-orang jahiliyah ya ko haid ko macarepe keluargana bahkan dia namelo mesibam mandre macarepe nasang artinya dia namelo bersibam mandre ko ruangannya bahkan ibu ruangan lain tidak seperti itu dan dilarang untuk berhubungan badi muki si bawa beraktivitas wala taqrabuhunna hatta yatahur dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya dekati ya berhubungan badan. Tanya toero mendekat biasa. Faita tatahharna apabila mereka telah suci dari kupuran ni cemme pacing fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ya kupuran ni cemme juma pacing cemme junnu campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Silakan berhubungan. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ita aqbalatil haidatu fad'iyas shalah, fa ita adbarat fa'tasili wa sholli." Jika haid datang maka tinggalkanlah salat. Rumah kun reye dari sementara misalnya dia pernah terjadi meloni masa pejaloro atau apa muncul jangan sholat jangan itu masa panjang dan jika haid telah selesai maka mandilah dan sholatlah maka selesai ninasa cemeni napa masa panjang itu yang kedua yang bisa dan wajib mandi yang ketiga berhubungan badan jika suami istri melakukan hubungan badan maka keduanya wajib mandi meskipun belum keluar air mani sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini masalah mandi wajib berhubungan erat dengan suami istri. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghusluh. Jika seorang suami telah duduk pada 4 cabang badan, kedua paha dan kedua tangan istrinya, lalu ia menyetubuhinya, maka hal itu telah mewajibkannya mandi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, walau Imam Muslim menambahkan di hadis yang lain, wa illam yanzil. Nah, walaupun ia belum keluar mani. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, perlu semua kita berhati-hati. Artinya jangan sampai apa yang kita lakukan itu sudah mewajibkan mandi, tetapi kita tidak mandi. Berdosa ki. Termasuk ini berhubungan badan walaupun tidak keluar mani misalnya, itu sudah diwajibkan mandi. Wa massal hitanul khitan, gayasan. Dan bertemulah kelamin istri dengan suami, maka telah wajib mandi. Harus mandi. 3 hal di atas merupakan sesuatu yang menjadikan mandi wajib bagi seseorang yang mengalaminya. Sedangkan keluarnya mazi dari kemaluan yang disebabkan syahwat atau yang lain, maka hal itu tidak menjadi sebab wajibnya mandi. Mazi. Sebagaimana di dalam ceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku adalah lelaki. Oh ya, ini sudah disampaikan kemarin tentang mazi. Jadi berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka bisa kita ketahui bahwa Allah mensyariatkan mandi bagi orang yang telah bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak, karena ia mengandung kesucian dan beragam hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Allah juga mensyariatkan mandi bagi wanita yang telah suci dari haid dan nifas. Itu masalah ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Mungkin kelihatan remeh, tetapi sangat penting. Artinya, yerode metohanis sangi, maka solang iri sesena. Misalnya denis sangi maka dah harus tu cemme, maka solang iri sesena. Nah sebab dia nak dipegang aktivitas ibadah, misalnya sempajan dan lain sebagainya. Maka tu paro
yang lain. Berhubungan dengan suami istri kalau dari sudah haid tidak mandi, dosa ki. Makanya hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan karena bagian daripada hukum-hukum syariat. Tidak boleh dianggap remeh. Beberapa poin yang bisa kita petik dari pemaparan di atas adalah: yang pertama, wajibnya mandi karena keluar mani saat bersetubuh ataupun karena mimpi dan melihat adanya air mani. Yang kedua, wajibnya mandi karena bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Yang keempat, tidak diwajibkan mandi karena keluarnya air mazi, tapi cukup dengan mencuci kemaluan kemudian berwudu. Yang keempat, wajibnya mandi karena haid dan nifas sesudah jelas kesuciannya. Nah, itulah diantara kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi, adapun tentang tata cara mandi junub, jadi caranya setelah kita mencuci kemaluan, kemudian kita berwudu. Jadi kita cuci tangan dulu di luar bejana, cuci kemaluan, kita berwudu seperti biasa. Majenneki seluruh anggota badan kecuali kaki. Dia pada bisa jeta. Purani bisa purani majenne. Iboloni ulue. Kemudian badan sebelah kanan atau tak napa biota. Baru cemme biasa pakai sabun dan lain sebagainya. Purani terakhir ni purani cemme bersih. Bisa ini jeta. Bisa jeta. Kalau pada saat mandi seperti itu dan kita tidak keluar hadas, tidak kentut dan lain sebagainya, tidak kencing, maka kita boleh langsung melakukan aktivitas ibadah. Wadini langsung masam pajang. Modena atau majenne. Kemapakurna carata mandi wajib. Ya, mungkin seperti itu. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.